Halo semuanya. Oke. Semua baik, sehat? Very good. Oke, mari kita langsung saja dan teman-teman sudah tahu kita mau bicara tentang decision making atau membuat keputusan. Nama gue Ariel dan mari kita belajar sama-sama karena decision making bisa jadi atau membuat keputusan bisa jadi adalah yang hari-hari ini teman-teman sedang hadapi atau yang hari-hari ini teman-teman sedang gumulkan. Dan bila teman-teman juga sedang ada dalam kondisi aman-aman saja, tidak ada yang lagi digumulkan, tidak ada keputusan mendesak yang perlu diambil, simpan apa yang teman-teman belajar hari ini untuk suatu saat saudara-saudara teman-teman harus ambil keputusan. Baik, kita beri judul hari ini Deal or No Deal. Deal or No Deal. Nah, mengambil keputusan bisa jadi sesuatu yang menakutkan dan bisa jadi sesuatu yang bikin kita jadi bisa lumpuh, jadi kayak nggak bisa bergerak. Kita takut, mengapa? Karena mungkin kita dalam kondisi berpikir seperti ini. Kadang-kadang mengambil keputusan itu seperti buku yang pernah saya baca waktu saya masih kecil. Waktu saya masih remaja ada sebuah buku yang terbit kalau teman-teman hidup di masa saya, ya, ketika dinosaurus menguasai bumi, itu masa saya. Ada buku yang judulnya Pilih Sendiri Petualanganmu. Jadi kalau kita baca buku ini banyak serinya. Dan kalau kita baca, misalkan sampai halaman kedua, kita harus membuat keputusan. Di halaman kedua misalkan tertulis sebagai berikut, orang-orang ini datang mengejar kamu. Nah, kamu berpikir harus lewat jendela atau lewat pintu darurat. Kalau kamu pilih lewat jendela, langsung buka halaman 14. Kalau kamu pilih lewat pintu darurat, bukalah halaman 40. Nah, kalau kita ikuti itu, maka kita akan dibawa pada sebuah cerita yang selanjutnya di halaman lain kita harus bikin keputusan lagi. Dan kalau saudara baca di gambarnya, katanya gini, setiap buku ini bisa sampai puluhan ending. Ya, kamu bisa berakhir mati, bisa berakhir hidup tapi menderita banget. Mungkin kamu hidup selamat tapi teman-teman kamu mati. Atau mungkin kamu hidup bahagia dan ya oke-oke aja. Yang paling kesel setelah kita baca buku itu cukup panjang, kita berakhir dengan sebuah ending yang menyedihkan. Nah, saya kemudian suka penasaran, lalu suka licik, saya suka mundur bacanya. Jadi ending yang buruk, saya mundur ke sebelumnya, saya buka halaman apa, lalu saya coba, saya cuma pilih yang ini deh. Yang sedih setelah pilih itu tetap aja mati. Jadi sebenarnya nasib saya udah ditentukan di halaman-halaman sebelumnya. Gitu. Membuat saya penasaran. Teman-teman saya lebih brutal, bacanya per halaman aja udah. Udahlah peduli amat sama suruhnya apa, saya baca aja, pokoknya saya pengen tahu endingnya gitu. Dan bagi teman-teman yang gak suka baca buku, tapi suka main game, kamu mungkin tahu juga bahwa ada game-game yang makin rumit game tersebut, itu suka kasih berbagai macam ending. Gitu. Endingnya banyak. Seringkali kemudian kita dihadapkan pada pilihan, kamu mau ngambil barang ini atau tidak? Kamu mau biarkan dia hidup atau tidak? Kamu mau pilih pergi ke sini dulu atau ke sini dulu? Ya gitu. Ya, dulu ada game bahkan yang memilih, kamu mau menikah sama siapa? Gitu. Ada petunjuk kan ada banyak perempuan yang kamu boleh pilih kamu mau menikah sama siapa. Dan kemudian kita ketemu setelah bermain berjam-jam, menghabiskan waktu kita, ya nggak bikin PR, nggak bikin skripsi, pokoknya demi game itu, ternyata tetap saja seperti skripsi kita, endingnya buruk gitu. Ya tetap aja kayak, ya bahkan di dunia nyata saya sucks, di dunia maya saya juga sucks gitu. Dan kita lalu perasaan kita ulang lagi dari awal. Nah itu game dan buku, sayangnya dalam hidup katanya apa? You only live once. Pilihan-pilihan yang kita buat, kita nggak bisa undo itu, kita nggak bisa ulang lagi. Dan itu kadang membuat kita begitu ketakutan. Kita dibayangi ketakutan bahwa suatu hari nanti kita akan hidup tua, duduk di depan rumah kita dan menyesali setiap keputusan yang kita buat sebelum-sebelumnya. Dan kadang-kadang saudara makin sering dengar cerita-cerita tentang orang tua kita makin begini, aduh makin takut saya untuk mengambil keputusan. Gitu. Karena kita takut memilih ending yang buruk gitu. Atau kadang-kadang mengambil keputusan itu seperti bermain sebuah kuis televisi zaman dulu namanya Deal or No Deal. Di mana kita, ini garis besarnya, kita diberi begitu banyak koper dengan nomor-nomor yang di dalamnya ada tertulis sejumlah besar uang. Tugas kita adalah memilih koper mana yang akan kita eliminasi. Tujuannya adalah di akhir permainan kita pengen punya satu koper yang paling tinggi nilainya. Permainan ini terkenal bisa mengirim kamu pulang jadi jutawan, atau mengirim kamu pulang jadi orang yang penasaran. Jadi orang yang nggak bisa tidur karena ternyata kamu salah memilih koper. Ya, Anda mengeliminasi koper yang angkanya paling besar sehingga kamu berakhir dengan angka yang sangat kecil. Ya. Sehingga kita jadi kadang hidup seperti itu, kita memilih, kita takut jangan-jangan kita membuang sesuatu yang berharga banget. Kita takut bahwa kita membuat pilihan lalu kita akan menyesal seumur hidup kita. Ya. Nah, ini kondisi dalam soal pengambilan keputusan yang ternyata dalam dunia kekristenan
orang-orang Kristen punya ketakutan yang lebih besar menurut saya kadang-kadang. Karena mereka lalu melibatkan faktor ini, bahwa apakah keputusan saya itu sesuai kehendak Tuhan. Tiba-tiba taruhannya lebih besar. Kita merasa dari hati yang dalam waktu kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ingin melakukan kehendak Dia. Tapi kemudian satu sisi kita dibayangi ketakutan bahwa apakah yang akan kita pilih ini, itu kehendak Tuhan atau bukan. Terutama bagi kita bagi teman-teman di sini yang mungkin merasa bukan orang-orang yang super rohani, bukan orang-orang yang hebat banget soal mendengar suara, atau bisa dapat tanda. Lalu kita pikir, apakah yang saya lakukan ini sesuai kehendak Tuhan gak ya? Jangan-jangan sampai nanti begitu saya, nanti di akhir hidup saya Tuhan bilang gini, kamu tuh gak mengerjakan kehendakku. Aduh itu neraka banget, itu bakal jadi serem banget. Dan itu malah membuat banyak orang Kristen jadi orang-orang yang paling ragu justru untuk mengambil keputusan. Paling lama dalam hal mengambil keputusan. Paling takut membuat keputusan. Nah, bagaimana caranya kalau gitu? Sebelum kita sampai ke bagaimana caranya, mari saya ajak saudara, kalau bagi saudara juga yang mempertimbangkan, memikirkan, apa sih kehendak Tuhan, apakah keputusan saya itu sesuai kehendak Tuhan, keputusannya bagaimana yang sesuai kehendak Tuhan. Mari coba kita harus lihat dulu siapa Tuhan ini. Ya, saya ajak saudara baca di satu ayat di Roma 8 ayat 28 sampai 29, ayat yang populer yang Pastor Andy juga suka sebutkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini mau berkata apa? Bahwa Tuhan itu dalam segala sesuatu, Dia bekerja aktif dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Mendatangkan kebaikan. Apapun yang Dia coba buat dalam hidup kita, pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan tertinggi dalam hidup ini, dalam dunia ini, adalah ketika kita menjadi serupa seperti Kristus, anaknya yang tunggal itu. Jadi Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat kita jadi seperti Kristus. Dan disinilah kata segala sesuatu jadi penting. Segala sesuatu, betul. Yang baik dan yang buruk. Dia bekerja untuk mendatangkan the ultimate goodness, kebaikan tertinggi dalam hidup kita. Jadi kita bisa percaya sama Tuhan ini, bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sedang mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Nah, ayat lain. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Dikatakan sebagai berikut, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mengumpamakan bahwa Tuhan itu seperti gembala. Gembala yang seperti apa? Gembala yang kalau saudara atau siapapun jadi domba gembalaannya, tidak akan kekurangan apapun. Yang dia akan bawa ke padang rumput yang hijau, yang akan dia bimbing ke air yang tenang. Lihat betapa aktifnya dia. Saudara baca kalimat-kalimat kata-kata aktif itu, kata kerja aktif itu, dia yang membimbing, dia yang menuntun. Ya. Ke tempat yang benar. Dan oleh karena apa? Namanya, artinya apa nih? Dia melakukan itu karena karakter dia memang baik. Karena nama dia, gini, nama itu mewakili karakternya begini, aku Tuhan yang baik, aku akan lakukan itu kepada kamu. Bahkan Daud bilang ini, ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman, yang terjemahan aslinya lembah bayang-bayang maut. Artinya gini, ketika taruhannya itu nyawa, ketika keputusan yang diambil mungkin bisa berarti menghilangkan nyawa dia. Ketika dia dalam kondisi terjepit, mungkin pilihan-pilihan dia begitu sulit, dan pilihan apapun yang dia pilih, nyawa selalu jadi taruhannya. Ketika dalam kondisi yang begitu buruk sekalipun, dia berkata apa? Tuhan beserta dia. Itu. Inilah Tuhan yang kita sembah ini. Inilah Tuhan dalam karakternya bahwa apa? Dia bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, dia beserta dengan kita. Sehingga kita bisa simpulkan sebagai berikut, saudara-saudara. Bapa surgawi ini, Tuhan yang menyatakan diri lewat Yesus Kristus ini adalah Bapa yang baik dan gembala yang baik bagi kita yang percaya kepadanya. Ya.
Bapak yang baik tidak akan bapak yang jahat di muka bumi ini aja tidak akan beri batu kepada anak yang minta roti. Ya. Berapa dari saudara sudah jadi orang tua, saudara mengerti ini bahwa bahkan kita ini yang bukan orang tua yang sempurna, kita nggak pernah mikir mau jahatin anak kita, gitu. Kita nggak pernah mikir seperti itu. Apalagi Bapak Surgawi, Bapak yang sempurna, dia tidak berpikir seperti itu. Gitu. Tapi gini pertanyaannya sekali lagi. Apakah saudara percaya sama Tuhan ini? Apakah saudara sudah percaya sepenuhnya dan menyerahkan hidup saudara ke tangan Dia? Ya. Kalau saudara di ruangan ini mungkin datang, saudara mungkin orang yang paling skeptis di ruangan ini, saudara mungkin datang juga karena terpaksa. Ya. Saudara pikir, oh ya, saudara mungkin nggak yakin bahkan Tuhan itu ada apa enggak. Saya akan bilang gini, kalau Tuhan tidak ada, seandainya Tuhan benar-benar tidak ada, maka apapun keputusan yang kita buat pada hidup ini, jangan takut, kita nggak akan pernah nyesel. Toh mati, hilang, begitu aja. Dan berarti semua orang bisa aman-aman aja. Tapi kalau ada Tuhan, dan ada kehidupan setelah kematian ini, di mana Tuhan ada dan Tuhan akan mengadili, akan menilai, akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama dengan Dia, dan mereka yang menolak Dia untuk jatuh dalam hukuman kekal. Maka kalau kita mengalami itu, saya pastikan kita semua pengen berada bersama Tuhan. Tapi pertanyaannya gini, apakah saudara percaya apa tidak? Ya. Oleh karena itu makanya kalau bilang, oh saya kurang begitu yakin, saya ajak saudara tetap datang di kebaktian keempat ini. Terus datang, terus datang. Dan kalau saudara masih belum puas sama apa yang diobrolin depan ini, dan waktu kami terbatas banget, saudara bisa stay lebih lama setelah kebaktian ini dan datang berjumpa dengan orang-orang tadi yang pakai name tag warna hitam itu. Dan ajukan pertanyaan-pertanyaan saudara dan ajak mereka ngobrol. Tetap datang. Kalau saudara belum puas juga, datanglah ke home. Ya, temui orang-orang ini dan ajukan pertanyaan saudara. Coba lihat bagaimana saudara di-treat dan sebagainya, dan saudara makin kenal siapa Tuhan ini. Dan kalau saudara suatu hari diyakinkan, saudara bilang, oke, saya mau serahkan hidup saya. Tapi ini pertanyaan penting. Ini keputusan paling penting dalam hidup seseorang. Sebab nomor satu adalah, keputusan terpenting dalam hidup kita adalah apa? Siapa yang mau kita percaya, terutama untuk kehidupan hari ini dan kehidupan nanti setelah kematian. Gitu. Nomor dua mungkin dengan siapa sudah mau menikah, nomor tiga mungkin dengan kerjaan apa yang akan saudara lakukan, tapi nomor satu ini akan menentukan sekali. Jadi kalau tempat ini ada teman-teman di sini yang masih ragu, belum percaya, perkenankan saya mengatakan ini, mari kenali Tuhan ini. Ayo datang pada Dia, ya, bawa hidup saudara, ya. Ajukan pertanyaan, jangan takut. Tapi saya ajak saudara, ayo kenali Dia, dan saudara akan tahu bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik, Dia gembala yang baik. Nah, anggaplah saudara bilang, oke deh, saya percaya. Tapi tetap aja percaya sama Tuhan tidak berarti saya harus dapat jawaban besok saya harus ambil pekerjaan ini apa tidak, cewek siapa yang mau saya deketin, apakah saya akan menikah atau tidak, ke Jakarta atau ke Bandung, atau mungkin malah keluar dari Pulau Jawa, luar negeri apa dalam negeri, belum menjawab, betul. Ya. Oleh karena itu saya akan berikan tiga hal atau tiga poin yang saudara bisa pertimbangkan ketika saudara mau mengambil keputusan. Nomor satu, ketika saudara mau ambil keputusan, libatkan Tuhan lewat firman dan doa. Nomor satu, saudara perlu tahu gini, apa kehendak Tuhan? Oke, banyak orang suka, apa sih kehendak Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Ya. Nah, coba saudara baca Alkitab. Alkitab itu adalah kata-kata Tuhan, firman Tuhan, ya, yang akan menyingkapkan tentang dirinya. Nah, saudara coba cari tahu kehendak Dia apa di situ. Banyak orang Kristen penasaran banget sama kehendak Tuhan sama hidup mereka, tapi mereka bahkan tidak mau baca kehendak Tuhan yang udah jelas tertulis di Alkitab. Mereka nggak mau tahu gitu. Yang membuat mereka lalu buat keputusan-keputusan yang buruk. Jangan tuh mereka bilang, saya kan nggak tahu mesti kayak gitu. Emangnya mesti kayak gitu ya? Nah, bilang, makanya kamu mesti baca. Ya, lucu kalau kita beli barang-barang elektronik, jarang kita baca manual booknya. Kita suka nggak mau tahu, kita kira diri kita pinter. Begitu barang itu rusak, kita bawa ke tempat servis nanya, emang diapain sih Bu? Ya saya rendam air, kan kotor, saya cuci. Loh, kan nggak boleh dicuci Bu, barang elektronik. Loh, saya pikir, saya kira, saya rasa. Lalu si orang cuma bilang, Ibu baca manual booknya enggak? Oh enggak, emang perlu ya? Ya iya. Ya gitu. Baca, karena di manual book biasanya udah ada. Kita suka marah-marah, ini gimana ya, tempat servis di mana? Loh di manual book suka ada tuh, tempat servisnya di mana? Kita pusing, kita marah-marah, servisnya jelek, mana tinggal dibaca padahal. Nah, Alkitab berisi prinsip-prinsip, panduan-panduan yang saudara bisa baca, yang bisa tolong saudara. Bahkan saya jamin, saya yakin
beberapa di antara keputusan saudara, cukup baca Alkitab, saudara tahu jawabannya. Benar, benar, serius. Dan lagi apa? Berdoa. Saudara udah bilang, oke saya udah baca firman Tuhan, saya mesti ngapain? Berdoa. Doanya kayak gimana? Doa yang jujur aja. Sampaikan, Tuhan, saya mau begini-gini, tolong tuntun saya, tolong pimpin saya, kasih saya hikmat, supaya saya bisa tahu, ini orang jahat atau orang baik. Tempat kerjaan ini cocok apa enggak sama saya. Deketin si A atau deketin si B. Terima si A atau terima si B. Tuhan tolong kasih saya hikmat, supaya saya bisa bedain. Buka mata saya, tolong saya. Begitu, saudara berdoa begitu aja. Ya. Ini apa? Saudara mengandalkan Tuhan untuk Tuhan tolong tuntun langkah saya. Tuntun langkah saya. Ya. Nah, tapi gini, oke deh saya lakuin. Tapi emangnya Alkitab ngomong soal saya mesti menikah sama siapa? Ya. Kalau saudara pakai metodenya gini, oke, pertanyaan baca Alkitab ya, saya bisa tahu nih pasangan hidup saya siapa. Saudara buka, ambil Alkitab buku saudara, terus saudara giniin, gitu ya. Saudara pakai kayak sistem ngocok kartu gitu, gitu. Tutup mata, buka, taruh telunjuk. Gitu ya. Nama yang kena, itulah calon pasangan hidup saya. Nah kalau saudara cowok, saudara pilih pas nama Andreas, repot. Itu itu masalah gitu. Atau saudara Maria yang mana ini? Ya, Maria Mercedes, Maria cinta yang hilang, atau Maria siapa, pokoknya apapun lah gitu kan. Maria yang mana? Ada miliaran orang di muka bumi yang namanya Maria mungkin. Gitu. Kalau pakai metode ini, sorry, Alvin, Douglas, udah pasti nggak akan dipilih sama siapapun, karena nggak ada namanya di Alkitab gitu. Ariel masih ada, Ariel masih ada. Gitu. Yang lain yang kurang Alkitabiah namanya, mau Bowo, mau Joko, nggak ada tuh di Alkitab, gitu. Nggak ada, habis lu. Nggak berhasil. Jadi gimana dong kalau kayak masalah kayak gini yang spesifik banget, maka kita ke poin nomor 2. Nomor 2 apa? Cari informasi dan bertanya kepada sumber yang tepat. Ya kalau saudara mau pilih teknik pangan, teknik industri, teknik informatika, ya jangan cari di Alkitab. Sorry. Ya. Lalu saudara marah, Tuhan nggak ngomong. Tar dulu. Alkitab memang bukan ditulis untuk memenuhi kebutuhan saudara. Oke, dia bilang, hah? Iya, Alkitab ditulis supaya saudara kenal siapa Tuhan itu. Dan tahu apa yang maunya dia, bukan maunya saudara, serius. Benar, saudara mesti tahu itu. Ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara nggak ketemu jawabannya, oke. Tuhan kasih saudara hikmat kan, serius. Tuhan kasih saudara logika, kemampuan berpikir, yuk pakai itu. Makanya ikut Tuhan juga otak dipakai. Ya. Doa tidak mendiskon berpikir, oke? Atau kerja keras, enggak. Doa tidak mendiskon itu. Saudara pilih, oke, berarti saya harus TI, mau apa gitu, saudara datang tuh, oke, TI belajar apa? Teknologi pangan belajar apa? Ya, komputer belajar apa aja? Kampus mana yang bagus? Saudara survei, saudara cari. Kalau saudara nggak yakin ya benar sampai datang ke tempatnya lihat sendiri. Gitu. Kalau saudara mau cari pasangan hidup, saudara tanya sama orang-orang yang udah, jangan sama yang masih pacaran. Karena mereka juga belum tentu berhasil. Saya mau pacaran, saya konsultasi sama orang yang udah pacaran 14 kali. Saya bilang itu keputusan buruk, kenapa? Karena dia udah gagal 14 kali. Itu seharusnya kasih saudara peringatan, korban dia banyak gitu. Benar, kalau saudara mau tanya sama pacar, saudara ketemu sama orang yang udah menikah, yang lebih tua, lebih pengalaman, orang-orang yang seringkali kamu jauhin. Orang-orang muda jauhin, kenapa? Nggak asik, terlalu serius. Karena mereka serius, mereka jadi. Gitu, tanya gitu. Saudara cari tahu, cari informasi. Jadi nge-Google nggak salah, benar. Cari tahu. Dan begitu saudara temukan informasi begitu banyak, saudara pilah. Dan mungkin ada yang bilang, terus gimana kalau informasi yang saya temui begitu banyak, bahkan ada yang bertentangan. Nah disitulah gunanya poin pertama. Poin pertama, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan membantu saudara mengeliminasi, meng-cut hal-hal yang tidak sesuai. Jadi kalau saudara dikasih tahu begini, bro, gue mesti pendekatan ke A atau ke B ya. Terus dia bilang gini ya, supaya lu gak rugi. Dua-duanya aja, sekaligus.
Nah kan saudara dengar gitu, oh gimana ya? Ya, by the way pendekatan dua arah itu ilegal. Oke? Itu kriminalitas. Saya bilang aja. Karena di Alkitab tertulis. Serius ada? Ada. Mau tahu? Habis pulang, jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu. Ayo kita ngobrol dulu. Cuma kabar buruknya gini, saya kasih tau endingnya. Bagi mereka yang melakukan itu, Tuhan, katanya, catat kalimatnya gini, Tuhan adalah pembalas. Oke? Jadi bagi saudara yang sedang melakukan itu, saya nggak mau di posisi saudara, percayalah. Hari ini bertobat. Ya udah, ya berarti apa itu? Oke bro, buka bisnis gampang kok, lu sogok sini, lu kasih aja pelicin sana, pelicin sini, jadi ngapain sih nunggu surat lama-lama amat? Lalu kamu mikir, kayaknya dalam Alkitab ada banyak Tuhan ngomong apa? Tuhan membenci suap. Thank you buat sarannya, but kayaknya gue gak akan pilih itu. Benar, saudara bisa langsung memilahnya. Dan saudara punya informasi yang tepat. Gitu. Nah, udah ada nih informasi. Sesuai firman Tuhan. Ya, semuanya gak ada yang melanggar firman Tuhan, gak ada yang dosa di situ. Informasi udah ada. Tapi saya masih bingung, saya mesti gimana? Yang ketiga, jujur sama diri sendiri. Saudara mau apa? Saudara sukanya apa? Pernah ada orang yang, saudara pernah coba lakukan ini? Atau pernah dengar orang gini, ambil koin, dia gini mau makan ayam atau sapi ya. Terus dia lempar koin, gambar ayam, angka sapi. Pleng, ciprek, angka sapi. Terus dia bilang gini lagi, coba lempar sekali lagi. Siapa tahu beda. Dia lempar, tling, plek, gambar, ayam. Ya udah, ayam. Artinya apa? Dari awal emang dia pengennya ayam. Beres. Ngapain lempar koin? Pertama itu nggak alkitabiah. Dan siapa juga makan sampai Tuhan ya ini atau ini dulu ya, kecuali itu masalah kesehatan ya. Tapi ya kalau gitu jujur ya sama diri saudara sendiri. Kok si A atau si B ya kok? Kamu sukanya cowok kayak apa emangnya? Ya kalau bisa sih 180 cm. Yang satu si A berapa? 183. Jangkung banget ya. Yang B gimana? Yang B 175. Ya udah ke si A aja. Ya udah gitu aja. Gak ada yang misterius saudara, gak ada yang mistik banget soal ngambil keputusan ini, percayalah. Gitu. Ya sampai teman saya ngomong gini, Ariel mau tahu tandanya itu dari Tuhan buat kamu? Salah satunya adalah gini, lu suka sama dia suka sama lu. Itu beberapa hal emang sederhana gitu aja. Ya jalanin deh, coba. Ya putuskan, saya akan sama orang yang ini. Ya, Jakarta atau Bandung. Kamu sukanya apa? Saya suka sih yang agak berbeda, mengambil risiko dan tempat yang baru sepertinya menyenangkan. Ya sudah Jakarta lah. Oh saya sukanya Bandung kok, saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Tapi apakah ini zona nyaman? Saya bilang gini, kalau saudara mengartikan zona nyaman adalah di mana saudara benar-benar tidak mau repot untuk segala sesuatu dan tidak mau berubah sedikit pun, iya, hindari itu. Tapi kalau saudara, bedakan antara zona nyaman dengan habitat. Kalau stroberi berkata bahwa gini, saya tidak mau lagi ditanam di Lembang, saya mau ditanam di Cirebon. Keluar dari zona nyaman. Itu bunuh diri. Tapi kalau stroberi di Lembang bilang gini, saya nggak pengen cuma sebesar ini. So saya beri bibit saya untuk diteliti, itu saya beri dia untuk dipotong, dibuka, dicangkok, gimana caranya diapain deh gitu. Supaya saya bisa lebih besar, lebih berbuah. Mungkin dicoba pupuk yang berbeda. Sakit kadang-kadang mungkin dipindahin ke sana kemari, tapi masih di Lembang habitat saya. Ya itu it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau saudara bilang Bandung, Jakarta, luar negeri apa Indonesia, ya saudara maunya apa? Segampang itu, ya, terus bikin keputusan deh. Make your move.
Take the risk. Ya. Segampang itu, gitu doang, gak harus dengar suara, gak harus ke hamba Tuhan sakti, gitu. Yang bisa baca masa depan saya, yang bisa ngomong dan kasih tahu saya siapa yang harus saya nikahi gitu, saya mesti kemana. Coba lihat ayat ini. Mazmur 37 ayat 1-6. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Daud mau bilang apa di sini? Kamu lihat cara orang dunia, kejahatan mereka, kefasikan mereka yang mungkin kayaknya menyenangkan, menguntungkan, asik, seru, keren, populer, gaya. Jangan pilih itu. Jangan. Ultimate endingnya, halaman terakhir yang mereka akan buka, itu kebinasaan. Dan sayangnya mereka nggak bisa putar balik halaman tersebut. Soal saya mesti gimana? Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Apa itu yang baik? Yang sesuai sama kehendak Tuhan, sesuai sama firman Tuhan pastinya. So apa? Setia, jangan setengah-setengah di sini, setengah-setengah di sana. Setengah-setengah duniawi, setengah-setengah cara Tuhan. Sebentar jahat, sebentar baik. Jangan, setia. Coba stay on the track. Stay on the path. Gitu ya. Dan ini, bergembiralah. Apa? Artinya saudara belajar untuk berpuas diri, mencukupkan diri, bersuka cita dalam Tuhan. Dalam Tuhan berarti cara-cara Tuhan akan saya pakai dan saya akan damai dengan itu. Ketika kita lakukan itu, Tuhan memberikan kepada kita apa yang jadi keinginan hati kita. Oh ini semacam ajaran zaman baru, pikirkan saja yang positif, maka yang positif akan terjadi pada dirimu, maka alam semesta akan menolong kamu. Ke PVJ, bayangkan tempat parkir. Maka kamu akan mendapatkan tempat parkir. Seperti itu? Bukan ini. Bukan seperti itu. Bagi saudara yang menganut itu, bertobat. Serius. Apa maksudnya? Apa maksudnya ayat ini? Kenapa Tuhan bisa kasih kepada orang ini keinginan hatinya? Bila hidup kita ya selaras dengan firman Tuhan, maka keinginan hati kita jadi selaras sama kehendak Tuhan gitu. Sehingga maumu jadi mauku. Gitu loh. Kalau saudara benamkan diri saudara dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara renungkan firman-Nya setiap hari. Lakukan cara Dia. Ya. Saudara tempatkan diri saudara di tengah-tengah komunitas orang-orang yang juga gak cuma peduli sama kenyamanan saudara, tapi mereka lebih peduli sama kebaikan saudara. Mereka rela tegur saudara, rela kotori tangan mereka jadi orang yang saudara benci karena mereka mengasihi saudara. Sehingga mereka tegur saudara. Mereka kasih informasi yang benar sama saudara. Dan orang-orang ini takut akan Tuhan. Saudara, hati saudara semakin diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan kabar baiknya gini, kehendak Tuhan pasti jadi. Tuhan gak pernah gagal. Kehendak Dia pasti jadi. Jadi kalau kehendak Tuhan jadi kehendak saudara jadi bisa mengikuti cara berpikirnya. Gitu. Tapi gitu, kalau saudara sesuaikan, dan mungkin teman-teman bisa mengalami apa yang saya alami juga. Waktu kita percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, yang dosa-dosa yang dulu kita senang, kita gak mau lagi. Kenapa tuh gitu? Karena hati kita udah kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Gitu. Bukan cuma menjauhi aja, bahkan kadang sampai gini, saya gak mau lagi kayak gitu. Saya muak, jijik sama diri gue yang dulu yang ngelakuin itu. Kok gue bisa sebodoh itu, kita ngomong gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengalami perubahan dalam hati kita. Dan janji Tuhan tadi apa? Dia akan melakukan segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita sama seperti Kristus. Gitu. Ya begitu. Ya. So, apa yang saudara mau buat? Sudahkah saudara melihat, mengecek dari firman Tuhan, bertanya, lalu jujur sama diri saudara sendiri? Oke, tapi saya kok masih ragu ya? Mungkin karena saudara takut gagal. Karena di kepala kita ada semacam pertanyaan seperti ini, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ribut gimana? Nanti kalau nggak cocok gimana? Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau bangkrut gimana? Kalau ditolak bagaimana? Ya, coba saya kasih 2 cerita buat saudara. Pertama tentang orang namanya Michael Bent, petinju salah karir. Michael Bent dari kecil tidak suka tinju.
Tapi ayahnya yang kasar, yang abusive, memaksa dia jadi petinju. Dia nggak tega lihat orang dipukulin, tapi ayahnya paksa dia jadi petinju. Dan jadilah dia petinju. Dan yang menarik, dia banyak menang. Di tahap amatir, dia menang kejuaraan-kejuaraan di kotanya. Sampai suatu saat dia memutuskan apa? Oke, saya akan jadi petinju profesional. Duitnya lebih besar. Ketika dia bertinju, suatu saat dia berhasil mengalahkan seorang juara dunia. Saudara googling aja nama dia. Dia mengalahkan seorang juara dunia yang orang bilang gak mungkin dikalahin sama dia. Dia kalahin, tiba-tiba orang yang enggan jadi petinju ini jadi juara dunia. Dan ketika dia jadi juara dunia, dia mulai merasakan ini, oke, saya jadi jagoan nih. Ketika dia baru saja mulai merasa diri dia jagoan dan hebat, pertandingan pertama dia mempertahankan gelar, dia dipukul KO oleh seorang petinju yang gak terkenal sama sekali. Dia KO bukan cuma KO teman-teman, dia masuk rumah sakit, dan dalam kondisi hampir meregang nyawa, dia dapat cerita bahwa bapaknya ngomong gini, bapaknya, orang yang mendorong dia di petinju. Udah biar dia mati aja gitu. Ketika dia sadar, dokter bilang apa? Kamu gak boleh bertinju lagi. Bahkan kalau kamu kecelakaan dikit aja yang ngebentur kepala, kamu bisa lumpuh seumur hidup. Karir petinju profesional dia cuma 13 kali bertanding. Dan langsung dia dipaksa pensiun dini. Ketika dia pensiun dini, dia lagi jadi petinju lagi, dia belajar menulis. Dan suatu saat ada orang bilang gini, coba kamu cerita pengalaman kamu soal jadi petinju. Dan dia tulis sebuah artikel di surat kabar tentang pengalaman dia mengalami kekalahan, bagaimana dia berhadapan dengan kekalahan dalam hidup dia. Orang-orang baca, orang bilang, gila ini jujur banget, ini keren, mereka bilang gitu. Dan kemudian mulailah Michael Bent dikontrak jadi aktor. Film pertama dia adalah bermain di sebuah film namanya Ali. Kalau sudah pernah nonton, itu film biopik tentang Muhammad Ali. Muhammad Ali-nya Will Smith. Dia jadi satu petinju di film itu. Gak cuma itu, para selebritis mulai ngajak dia untuk ketemu dan tolong ajarin saya tinju. Dan sambil mereka bertinju, mereka bukan mau jadi petinju, mereka cuma butuh penyaluran hobi aja. Begitu mereka bertinju, mereka mulai ngobrol, mereka curhat sama Michael Bent bisa mengerti isi hati mereka. Karena jadi artis, jadi aktris, jadi aktor, film mereka dikritik, film-film ada yang gagal. Kadang-kadang stres ngadepin masalah pengen menang tapi gagal terus. Ya. Para selebritis sering tergoda dalam stres, kenapa? Karena mereka nggak bisa tahan namanya ditolak. Mereka harus selalu keep up dan berapa dari mereka gagal. Michael Bent ngerti hati mereka. Jadilah Michael Bent ini orang yang populer di tengah-tengah para selebritis. Ya. Kenapa? Dari keluarga broken home dia ngerti rasanya ditolak dan dia tahu rasanya gagal. Ketika ditanya, apa yang terbaik terjadi dalam hidup kamu? Jawaban dia apa? Dipukul KO dan pensiun. Itu yang terbaik yang terjadi dalam hidup dia. Satu lagi, seorang namanya Jack Ryan, julukannya Black Jack. Kalau saudara lihat orang kayak gini modelnya, menurut saudara kerjaannya apa? Dia tuh pirang rambutnya, berombak besar gitu. Dia tuh orang kulit putih, suka berjemur, karena menurut dia kalau kulitnya agak coklat dia lebih keren. Hobinya pakai celana pendek tuh, kayak gitu tuh, tank topan gitu. Siapa dia? Dia pemain basket. Pemain basket. Dari kecil hobinya melawak. Kalau di meja makan hobinya bikin lucu-lucuan. Sehingga saudaranya ketawa. Dan bapaknya pasti marah. Bapaknya suka mukul dia, suka mengata-ngatai dia dari kecil. Makanya dia jadi rendah banget, gambar diri jelek banget. Dia pernah kecelakaan naik sepeda, gigi depannya patah semua. Jadilah dia punya gigi palsu, di depannya 4 berjajar gini. Yang suka dia longgarin lalu dia mainin, jadi dia gitu. Dan begitu dia mainin di kelas, teman-temannya ketawa lihat dia. Dia bilang gitu, itu pengalaman paling saya suka, membuat orang-orang tertawa. Tapi dia juga jago main basket. Tapi temperamen, yang orang gambar diri rusak, temperamental. Dikritik dikit marah. Jadi semua tim basket menolak dia. Karena kegagalan dia, karena temperamental dia. Di usia 35 tahun, drop out dari kampus, tidak punya pekerjaan tetap, masih tinggal sama mamahnya. Di malam tahun baru, dia hampir bunuh diri. Dia bilang cuma apa? Saya cuma takut aja ngarik pelatuknya. Dan saya nggak pengen tuh sakit. Tuh, pengecutnya kurang apa coba? Pengen bunuh diri nggak pengen sakit, dia bilang gitu. Saya begitu ketakutan, dia bilang. Ya udah dia coba lakuin apa yang dia coba. Gitu terus aja. Main streetball, uang seadanya, belum menikah, kacau hidupnya, hobinya mabok. Suatu saat dia putar-putar bola di jari dia. Kebiasaan dia dari semenjak kecil, putar bola di jempol dia. Lalu seorang pelatih bilang gini,
Hebat banget, bisa kayak gitu. Tunjukin dong. Oh gampang. Dia pindahin lagi kemana, dia pindahin lagi kemana. Lalu kata pelatih ini, mau nggak kamu saya kenalin sama grup namanya Harlem Wizard. Grup apa itu? Harlem Wizard adalah grup pemain basket yang bukan untuk bertanding, tapi untuk hiburan. Kalau sudah pada dengar namanya Harlem Globetrotters, sama tuh akrobatik, lucu-lucuan, ngelawak, menghibur orang. Dan jadilah Jack Ryan anggota Harlem Wizards. Kenapa namanya Black Jack? Karena di tim itu dia satu-satunya orang kulit putih. Saudara nggak menemukan kelucuannya ya? Black Jack, orang kulit putih. Oke, nggak apa-apa, tenang. Ya gitu. Seperti itu, dan dia bilang apa? It's the best thing in my life. Dia pergi ke sekolah-sekolah, hibur anak-anak, bahkan dia sudah kasih pidato motivasi. Kapan dia ketemu karir impian dia? Umur 35 tahun. Ketika semua orang bilang apa? Terlambat. Bahkan ada orang yang bilang gini, kalau seandainya Jack Ryan hidup dengan gaya orang normal, hidupnya nggak seburuk itu, mungkin jadi pemain NBA top dia. Tapi apakah Jack Ryan menyesal nggak jadi pemain NBA top? Nggak. Ini hidup saya. Teman-teman, dua orang ini, saya tidak tahu mereka kenal Tuhan apa tidak. Tapi mereka paling nggak punya keberanian untuk menghadapi kegagalan. Yang suka saya takut, sedih kadang-kadang, termasuk juga masalah saya. Banyak orang Kristen malah nggak berani menghadapi kegagalan. Mereka sungguh berharap bahwa hidup mereka harus lancar, selancar-lancarnya. Mereka menganggap kalau namanya kehendak Tuhan itu berarti nggak mungkin gagal. Nggak mungkin terjadi kegagalan dalam hidup mereka. Nggak mungkin menderita. Nggak mungkin bikin salah, nggak mungkin dipecat, nggak mungkin bangkrut. Nggak mungkin ditolak. Kepentok dikit bilangnya apa? Mungkin bukan kehendak Tuhan ya. Gagal dikit bilang apa? Oh bukan kehendak Tuhan. Kita perlu mendefinisikan ulang pendapat di kepala soal kehendak Tuhan, bahwa ternyata lewat kegagalan pun Tuhan bisa bekerja. Ingat lagi, segala sesuatu. Saya membuat banyak kegagalan dalam hidup saya. Beberapa di antaranya jelas-jelas itu karena dosa. Hal-hal yang pahit, yang saya sesali, yang saya pikir, dan sampai di umur 28 atau hampir 30, saya bilang gini dalam diri saya. Ketika saya tidak punya pekerjaan, tidak punya hubungan yang sehat, ya, dalam kondisi terikat sama dosa tertentu, ya, pahit dengan hidup, saya bilang dalam diri saya gini, kayaknya saya nggak akan pernah bahagia lagi. Saya akan spend the rest of my life regretting what I have done. Bahwa saya akan jadi orang yang murung seumur hidup saya, penggerutu, pengeluh, dan tidak akan pernah lagi percaya sama namanya kebahagiaan. Tapi saya mulai nyadar bahwa gini, saya perlu bertobat, saya perlu berubah. Mungkin hidup gak akan jadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya udah hancurkan semua yang saya pikir Tuhan dulu pernah percaya sesuatu yang besar buat saya hancurin begitu aja. Selesai deh karir saya, kayaknya Tuhan gak akan pernah lagi percaya apa-apa sama saya bilang gitu. Saya cuma akan jadi warga kerajaan sorga biasa. Kalaupun masuk sorga, paling nyapu-nyapu jalan, menurut saya gitu. Ya. Nanti saya tua, saya cuma akan bilang, coba dulu, coba aja. I wish. Tapi kemudian ketika saya berbalik, saya coba tempuh jalan itu yang saya pikir, oke nih Tuhan tolong saya deh, saya nggak tahu mesti gimana. Tuhan bawa saya berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Terus terang, satu titik balik saya, sorry, saudara mungkin dengar ini kayak kita lagi dorong-dorong saudara untuk beli produk, sorry banget. Tapi gini, perubahan hidup saya dimulai ketika saya bergabung dengan sebuah gereja lokal dan mulai masuk ke dalam komunitas. Apakah saya nyaman dengan mereka pertama kali? Enggak, mereka orang-orang optimis. Saya super skeptis, pesimis, sarkastis. Pokoknya lengkap deh. Mereka kesaksian apa, saya bilang, lu kagak tahu aja Tuhan kayak apa. Terlalu optimis. Tuhan baik. Mana? Kamu anak baik, Tuhan baik sama kamu. Saya anak jahat, Tuhan jahat sama saya. Tapi saya bertahan cukup lama, entah kenapa saya bertahan cukup lama di situ. Mereka kasih kepercayaan ke saya. Mereka bilang, iya kok, Koko, kami nggak kenal siapa Koko, dan ini tempat baru, jadi tenang aja. Gitu. Saya ketemu istri saya, ya, tolong jangan ditangkap sebagai, oh berarti kalau mau menikah ikutan home gitu ya. Nggak, saya pengen itu terjadi,
Sayangnya nggak begitu caranya ya. Gitu. Ya, tapi begitu saya ketemu, saya selesaikan kuliah S2 saya dan saya menikah. Dan kalau ditanya gini, Ariel, saat-saat terbaik dalam hidup kamu, kapan? Saya bilang gini, ketika saya berbalik dan Tuhan ubah segala yang buruk tadi jadi kebaikan. Jadi kebaikan gitu. Ya, terjadi saudara-saudara. Gitu. Nah, saya nggak tahu kisah saya nggak akan jadi kisah saudara, percayalah. Jangan jadikan kesaksian siapapun sebagai pola atau patokan. Tapi paling enggak itu saya berharap itu jadi sebuah bukti, paling tidak satu bukti, sekian banyak bukti bahwa Tuhan sanggup ubahkan dari hal-hal yang jahat jadi baik. Yusuf bilang apa kepada saudara-saudaranya untuk mereka bikin jahat sama dia? Engkau mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Peristiwanya sama. Bagi saudara Yusuf itu untuk kejahatan. Yusuf bahkan bilang itu jahat apa yang kamu buat sama aku. Tapi Tuhan sanggup mereka-rekakannya yang itu jadi kebaikan. Ya, saudara belum lihat? Ya, saya tahu. Susah melihatnya sekarang mungkin. Tapi jangan takut. Ya. Kembali ke prinsip pertama. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan itu baik? Dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi, saudara timbang, pikirkan, ini enggak ada masalah dengan dosa, ini oke. Jadi A atau B kok? Ya, Jakarta, Bandung, ya, pelayanan ini atau pelayanan itu, saya akan bilang gini, jujur sama diri kamu. Apa yang paling kena di hati kamu, dan ambillah keputusan. Do it. Coba, lakukan. Ya. Nanti kalau gagal gimana? Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup ubahkan pengalaman yang mungkin buruk ini. Jadi kebaikan suatu saat. Gitu. Jadi kebaikan suatu saat. Nah, ayat terakhir lalu saya selesai. Roma 8 ayat 32. Ia, Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara, kalau anaknya aja Dia kasih kepada saudara, masa sih pekerjaan yang bagus enggak? Itu tuh sepele. Aduh. Kalau anaknya yang Dia paling sayang, anaknya yang terkasih Yesus, Dia kasih mati buat kita. Masa sih masalah makan, minum, pasangan hidup, masa depan, Tuhan enggak sediain buat saudara. Ya. Masa sih Dia nggak bisa ubahkan kalau dari orang yang mati jadi bangkit, bahkan bisa memperoleh hidup yang kekal, yaitu kita. Masa sih Dia nggak bisa kasih kita masa depan yang bagus, yang mungkin hari ini nggak kelihatan. Masa sih? Bagaimana mungkin, kata Paulus. Jadi, apa yang saudara takutkan? Bila kau di sisiku, kata lagu ini, pada siapa aku takut? Kegagalan dan keberhasilan, semua itu di tangan Tuhan. Semua itu Tuhan yang atur. So, jangan takut. Make your move. Terakhir, saya undang pemain musik. Keputusan yang tepat berawal dari hidup yang mempercayai dan menghormati Tuhan sebagai penulis kehidupan. Kalau saudara percaya gini, Tuhan, Engkau penulis kehidupan, hidupku di tanganmu, rencanamu pasti baik. Cerita di halaman yang akan saya buka di akhir nanti, itu pasti kebaikan. So, saya akan mulai mengambil keputusan dengan caramu, dengan prinsipmu, dan ketika saya takut, saya ragu, saya akan percaya bahwa saya ada di tangan yang tepat. Saya ada di tangan yang abadi, tangan yang kuat, sanggup pegang saya, sanggup jaga saya. Dan ketika semuanya hancur depan mata saya, kalau itu karena dosa, saya bertobat, saya balik kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni saya. Dan kalaupun itu bukan karena dosa, Tuhan sanggup jadikan itu kembali untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Dia. Saudara belajar sesuatu hari ini? Oke, mari kita berdoa.